Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang kisah yang banyak diceritakan oleh Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Musa. Kali ini kita akan bercerita tentang ketika Nabi Musa memasuki kota Madian. Bersama kita Ustadz kita, semoga Allah menjaga beliau, Al-Ustadz Muhammad Jamril Fakhruddin hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kita yang lalu, ketika Nabi Musa bersama dengan Khadir alaihi salam, kita sudah dapatkan beberapa inspirasi, beberapa pelajaran penting dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kemarin kemarin Musa dengan Khadir. ya. Ya. Jadi di antara pelajaran yang kita dapatkan bahwa ketika kita menuntut ilmu itu kita jangan terlalu cepat untuk mengharapkan hasil. Nabi Musa, beliau adalah kalimullah. Kemudian beliau juga adalah ulul azmi minar rusul. Itu beliau kan mendapatkan wahyu, tetapi beliau juga menuntut ilmu dengan waktu yang sangat panjang dan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Kemudian juga kita mendapatkan bagaimana haris tamaknya Nabi Musa dalam menuntut ilmu, sehingga disebutkan hal attabi'ukah, bukan hal atba'ukah. Ada tambahan huruf ya. Kalau dikatakan hal atba'ukah itu artinya dia mengikuti, tapi sekedar mengikuti. Dia mengikuti, tetapi ketika disebutkan attabi'ukah, itu menunjukkan haris yang luar biasa dari Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Kemudian juga ketawaduan seorang penuntut ilmu dengan kata-kata beliau, hal attabi'uka ala antu al-limani. Ya, antu al-limani ini menunjukkan bahwa Nabi Musa betul-betul tawadu, memposisikan dia sebagai dirinya sebagai murid ya kepada Khadir. Ya, yang notabene-nya bahwa orang sepakat Nabi Musa itu nabi, tetapi orang tidak sepakat bahwa Khadir itu adalah seorang nabi. Ya. Nah, kemudian juga pelajaran kemarin yang kita dapatkan adalah bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, ya itu bisa saja Allah berikan ilmu kepada seseorang yang secara kasat mata dia mungkin lebih rendah derajatnya dibanding dengan kita. Ya, sama dengan kita sekarang. Ya, bisa saja ada orang-orang yang bukan ustadz tetapi kewaliannya lebih tinggi. Ya, dia bukan ustadz tetapi ilmunya lebih tinggi, lebih dalam. Bukan karena Allah, bukan karena dia menuntut ilmu ya kepada guru atau sampai ke luar negeri dan seterusnya. Tetapi bisa jadi Allah yang memberikan secara langsung kepadanya. Sebagaimana Nabi Musa, dia kalimullah, tetapi masih belajar kepada seorang Khadir. Ya, saya kira itu sekedar gambaran dari perbincangan kemarin. Perbincangan kita yang kemarin beberapa hari atau mungkin bulan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kisah Nabi Musa ketika beliau meninggalkan negeri Mesir. Ya, karena mereka istilahnya sekarang kan adalah istilahnya DPO. Ya, di daftar deportasi. Bukan deportasi, daftar pencarian orang. Oh ya. Ya.
pengen dicari. Apa buronan ya? Nah, buronan dari siapa namanya? Seorang Fir'aun Firaun. laknatullah. Heeh. Nah, di situ dia mulai perjalanannya ke Madian. Ya, Madian itu sekarang kira-kira adalah Yordan ya. Saya sempat Sekarang baca. ya. Yordan, dan jarak dari Mesir tempatnya Nabi Musa itu kurang lebih 675 km. Nah, ini jangan kita bayangkan bahwa perjalanan dahulu dengan sekarang itu sama. Sekarang ini ya ada baru-baru orang Indonesia yang berangkat ke Umroh ya. umroh ya, itu Sunario dengan Abdurrahman. Beliau tidak mengetahui Mekah, tetapi tahu jalannya menuju sana. Iya, iya. Hanya mengandalkan apa? Apa itu, Ustaz? Map. Map. Ya, dia melewati beberapa negara. Yang naik sepeda itu ya, Ustaz? Yang naik sepeda. Ya. Nah, Musa untuk ke Madian itu beliau belum pernah ke Madian sebelumnya. Dan jalan kaki. Ya, jalan kaki. Nah, sekarang permasalahannya sambil berlari bagaimana Nabi Musa bisa mengetahui bahwa di sana itu adalah Madian. Ya, itu adalah negeri yang dituju. Ya, nah inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Ya. Jadi kita ini di dalam melakukan sesuatu, ya, kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Iya. Ya. Jadi Nabi Musa ke sana itu sama sekali dia tidak mengandalkan dirinya. Ya, dia tidak istilahnya orang itu dia mengosongkan dirinya dari dirinya. Bang, maksudnya? Iya. Ya, dia mengosongkan dirinya dari dirinya. Tentang apapun yang terjadi, segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Kan beliau juga seorang yang berilmu ya, Ustaz. Ya, jadi walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Itu andalannya. Ya, jadi Nabi Musa berangkat saja, ya, kemana saja arah kakinya berjalan, pokoknya walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ja'far al-Shadiq radhiyallahu an, saya sempat menemukan di kitabnya Sya'rawi. Beliau Ja'far al-Shadiq itu, ya, beliau senang mencatat doa-doa dalam Al-Quran yang langsung ayat setelahnya itu diijabahi. Yang fastajabna. Sama dengan ini saya contohkan. Ya. Dalam perang Uhud ya, kalau tidak salah. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kalau dalam riwayat diceritakan bahwa ketika orang-orang kafir mempertakutkan orang-orang beriman, ya, bahwa orang-orang kafir itu bergabung menjadi satu untuk menyerangmu, ya, itu tidak menggetarkan hati orang-orang beriman. Fazadakum imana, bahkan iman dan keyakinannya kepada Allah bertambah. Ya, jadi zadakum imanan dulu, iman dan keyakinannya bertambah. Setelah itu berdoa. Iya. Hasbunallah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita lihat zadakum imanan wa qalu hasbunallah. Iya. Kalau ingin berdoa dan dikabulkan oleh Allah, perkuat dulu keyakinannya. Kan begitu? Iya. Orang kalau memenuhi persyaratan ini, yakinnya tinggi kepada Allah, kemudian dia sudah berdoa, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un
wattaba'u ridwanallah. Apa artinya? Fanqalabu Bini'matin min binikmatin minallah. Ketakutan itu berubah menjadi nikmat. Ya, dan keutamaan Mm-mm. lam yamsashum su'un, Mereka tidak merasakan tidak ada hal negatif yang menimpanya. Wallahu dzu fadlin azim. betul Ustaz. Itu satu ya. Nah, kemudian kedua. Ya, dia kumpulkan juga ya, doa Nabi siapa? Wa dhannuni dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa setelah itu? Fastajabna. Fa. Apa makna fa? Langsung gitu ya. Fa itu adalah setelah selesai yang satu masuk yang satu. Fastajabna lahu. Tanpa jeda ya. Ya. Wa najaynahu minal gham. Ya, saya hilangkan, saya selamatkan dia dari dukanya. Wa kadzalika nanjil mu'minin. Begitulah Allah menolong orang beriman. Ya, kemudian Nabi siapa lagi? Ayub. Nabi Ayub juga. Apa awal ayatnya? Wa Ayyuba idnada. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dur. Fakashafna ma bihi min dur. Nah, ini dikumpulkan oleh Syekh Syarawi ya Ustaz. Syekh Syarawi itu mengutip dari Ja'far As-Shadiq. Ya Ja'far mengumpulkan semua ya. Ya, dia kumpulkan itu. Jadi sama dengan kita kalau kumpulkan ayat Al-Qur'an, kalau membaca Quran terutama di bulan suci Ramadan ini kita harus berinteraksi banyak, pelajari kata-kata yang seperti itu. Nah, sama dengan ini. Walamma tawajjaha tilqa Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Allah ceritakan. Ya, memang tidak langsung fa Allah katakan karena kan dia berjalan dulu. Iya. Ya. Dia berjalan dalam proses perjalanan ini kan jauh 675 kilometer. Ya, kalau orang Arab itu biasanya menempuh 50 kilometer per jam per hari. Nah, ini kira-kira kan berapa hari nih? Kurang lebih 1 pekan ya? Iya. Lebih ya. Nah, jadi tapi lihat kata-kata Allah ini, walamma warada Madyan. Walamma warada Madyan. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, nah, jadi walamma warada. Nabi Musa pergi tanpa Google Map. Iya, iya. Nah, sekarang Allah katakan waroda. Itu akibat dari doanya. Asa Rabbi tadi. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Sawa as-sabil. Nah, ketika dia tiba di sana, walamma warada ma'a Madyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, wa wajada bin dunihi mumra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Apanya ini ayat yang menarik? Ya, ketika beliau datang menemukan Madyan, kemudian menemukan dua perempuan yang perempuan. Ya. Jadi ummatan minan nas dulu. Ummatan minan nas, ya. Sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Wajada min dunihi mumra'ataini tazudan. Ya. Dia melihat agak terpisah dari kelompok itu. Agak terpisah dari kelompok itu, dari kejauhan. Nah, dari kejauhan ada dua wanita. Ini menunjukkan bahwa salah satu kriteria manusia yang baik itu adalah menjauh. Iya, iya, iya. Ya. Wajada min dunihim imra'atain min dunihim. Selain dari mereka. Ya. Berarti dia berada di tempat yang jauh, sedikit terpencil. Ya. Tidak menyatu dengan ummatan minan nas yaskun. Ya. Jadi salah satu kriteria wanita yang baik. Ini masih bujangan, Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Nah, coba. Bagaimana Nabi Musa ketika dia berbicara? Qala ma khatbukuma? Qala ma khatbukuma? Bagaimana jawabannya?
Qala ta'ala naski hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Ini juga tanda kebaikan seseorang wanita ya. Ada basa-basi tidak? Tidak ada basa-basi. Tidak ada. Ma khatbukum. Ya, jadi pembicaraan antara wanita dengan lelaki itu adalah pembicaraan yang terbatas. Sekedar yang diperlukan saja. Sekedar yang diperlukan. Sudah menjauh. Makanya di dalam Quran itu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan anak dari Nabi Syuaib, ada yang mengatakan anak dari Syekhun Kabir. Sebagaimana yang disebutkan Ya. langsung Syekhun Kabir. Yang kita sepakati Syekhun Kabir. Ya, apakah dia itu adalah seorang nabi atau bukan, yang jelasnya Syekhun Kabir. Itu yang disepakati dan disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dua ya Ustaz ya. Dua. Tadi tanda kebaikan seorang wanita, dia menjauh dari kelompok yang banyak. Nah, yang kedua membatasi pembicaraan seperlunya saja. Seperlunya. Kalau ma khatbukum. Itulah kenapa perempuan itu Ustaz, dalam Quran nama perempuan yang langsung disebut Quran hanya satu, yaitu Maryam. Itu karena Al-Quran, karena Allah itu sangat menghormati perempuan. Justru perempuan disembunyikan di situ perempuan terhormat. Tidak banyak disebutkan. Karena banyak Al-Quran menyebutkan Imra'atu Fir'aun, orang baik juga. Ada Imra'atul Aziz, tapi tidak disebutkan namanya. Oh gitu ya. Tidak disebutkan. Hanya satu wanita yang disebut namanya, yaitu Maryam. Itu kata para ulama itu untuk menunjukkan bahwa seperti itulah. Dan beliau adalah orang yang beruzlah. Ya, di mihrabnya Nabi Zakaria. Waktu masih hidup, waktu masih biasa-biasa pun beliau tinggal di mihrab. Ya, karena memang nazar dari orang tuanya. Jadi yang kedua membatasi ya Ustaz ya. Membatasi. Kullil mu'minina wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Nabi Musa juga begitu. Qala ma khatbukum. Ya, qala ta'ala nasqi hatta nusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Selesai. Ya, Al-Quran tidak menunjukkan basa-basi yang terlalu panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk wanita yang bagus adalah seperti itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Oke, nah coba kita lihat selanjutnya. Fasaqalahuma. Ya. Jadi Nabi Apa Musa menunjukkan fasaqalahuma? Langsung setelah selesai pembicaraan bahwa dia tidak bisa, dia punya hajat, dia punya udzur, fasaqalahuma. Nah, jadi ketika kita ingin bekerja, nah, salah satu diantaranya adalah fasaqalahuma. Ya, langsung membantu. Bukankah di dalam hadis Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah itu akan membantu seseorang selama dia juga membantu saudaranya. Nah, ar-rahmatu fid du'afa. Rahmat itu justru pada orang lemah. Ada pada orang-orang yang lemah. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Ya, jadi Nabi Musa ketika ketahui bahwa orang ini membutuhkan tenaganya, fasaqalahum. Nah, tidak ada pertanyaan. Berapa? Bagaimana? Fasaqalahum. Iya. Nah, tetapi yang menarik, fasaqalahuma, setelah terjadi itu, summa tawalla ila dhilli. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fatir. Itu setelah membantu perempuan. Fasaqalahuma. Nah, setelah membantu, itulah kaitannya tadi dengan sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Baru setelah itu datang pertolongan Allah. Di mana beliau summa tawalla ila dhil. Karena orang beriman, apapun masalahnya, sekecil apapun hajatnya, minta kepada Allah. Iya. Bukankah ke dalam hadis, andai kata kamu membutuhkan garam, minta sama Allah. Minta sama Allah.
Kalau sendalmu putus, Minta sama satu minta sama Allah. Allah. Nah, jadi ini menunjukkan kerja dan tawakal yang luar biasa. Hmm. Nah, dia ke negeri Madian, ya, yang penting berjalan, Hmm. doa. Doa, Ketemu dengan orang yang membutuhkan, dibantu, doa lagi. bantu, doa. Ya, tapi doanya juga perlu diambil. Iya, iya. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ini juga bentuk doa yang menunjukkan betapa Doa merendahnya. yang diijabah. Karena kalimat Rabbi inni lima Ini anzalta lima ilaik anzalta min khairin min fakir. khairin fakir. Apa Saya sangat saja, butuh apa saja yang diberikan sama kebaikan. Allah. Jadi Nabi Musa tidak mengungkapkan apa kebutuhannya saat itu. Iya, iya. Karena dia sementara berbicara dengan zat yang jauh lebih mengetahui kebutuhannya Musa dibanding kebutuhannya Musa terhadap dirinya. Iya, iya, iya. Musa setelah membantu hajatnya cuma satu. Nah, Apa hajatnya kira-kira? Dia mendapatkan tempat tinggal kira-kira ya. Aman dari Firaun. aman dari Firaun. Dapat makan, sudah selesai. Dapat makan. Tapi coba lihat cerita selanjutnya. Nah, ini lima anzalta ilayya min Min khairin khairin fakir. fakir. Nah, coba selanjutnya. Faja'atuhu ihdahuma. Faja'atuhu fa. Fa lagi. Setelah dia duduk berdoa, nah, faja'athu Ihdahuma. ihdahuma tamshi ala istihya. Ya. Tiba-tiba datang. Ya. Salah satu di antara keduanya yang berjalan dalam keadaan malu. Ini juga Perempuan ya. Perempuan ya. Nah, perasaan malu. Perasaan malu. Qalat inna abi yad'uka. Nah, coba kita lihat sekarang nih. Kita melihat bagaimana proses terjadinya pertolongan dari Tuhan. Iya, iya, iya. Lagi orang yang usaha tawakal. Inna abi yad'uka. Nah, ya, bapakku memanggilmu. manggilmu. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk membalas kebaikanmu tadi. Yang membantu aku meminumkan ternakku ini. Siapa yang memberitahukan ayahnya sehingga dia begitu tega untuk membalas kebaikannya? Ayahnya perempuan ini yang di atas. Oh, iya, iya. Oke. Ya, falamma ja'ahu. Falamma ja'ahu. Nah, jadi prosesnya sudah dapat tempat tinggal. Tempat tinggal. Wa qassa alaihil qasas. Nah, jadi Nabi Musa datang nih, mendatangi si bapak, sang bapak. Karena Nabi Musa meninggalkan Mesir karena takut. Nah, fakharaja ala apa? Jadi cuma satu. Kalau kita lihat Nabi Musa tinggalkan Mesir hanya untuk mengamankan dirinya dari rasa takut. Khaifan yatarakkab ya. Nah, tapi ini pertama liya jaziyah. Sudah dapat ganjarannya. Iya, iya, iya. Ya, kemudian la takhaf. Jangan takut. Jangan takut. Sudah hilang. Najata minal qaumidz zalimin. Oke. Sudah berapa itu balasannya? Ada balasan dari kebaikannya. Dapat tempat tinggal. Aman. Ya. 3 ya. Nikmat ini saja di dalam Quran disebutkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Keren. Sekeren itu, sebesar itu Allah untuk menunjukkan dirinya hanya berkata saya memberikan makan. Quraisy itu ya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Waliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Allah itu memberikan makan dan mengamankan kita dari rasa takut. Sembah Allah. Tapi Nabi Musa lebih besar dari itu. Iya, iya, iya. Ya, ini apa namanya, keajaiban ya dari usaha dan doa. Usaha, doa, tawakal ya. Ya. Coba. Nah, jauh terminal qaumil zalimin. Nah, yang menarik. Qalat ihdahuma ista'jirhu. Ya abati ista'jirhu. Ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Dari mana dia tahu itu? Ya.
Dia qawi, dia amin. Nah, dia qawi ya tadi. Ya. Ya mana? Oke. Nah, kemudian qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya. Jadi pekerja itu adalah qawiyul Al-amin. amin. Nah, Sebaik ini balasan selanjutnya. ah, Inni uridu an unkihaka ihda bunatayn. ihda bunataini hataini ala an ta'jurani thamaniya Thamaniyah. hijaz. Ya, dia Syekh Kabir itu mengatakan sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah kebaikan darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ya, jadi nikmat Allah kepada Nabi Musa dalam suatu waktu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, dari orang yang dicari dalam keadaan takut, doanya berapa? Doa yang diajarkan di sini. Di sini. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Minta hidayah ya. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, saya kira itu yang yang pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bekerja jelasnya. Ya, tetapi dia bukan segala-galanya. Ya, dia bukan segala-galanya. Kita butuh Allah SWT. Ya, kita butuh Allah. Kemudian yang kedua, apapun cita-cita kita, ya, jangan pernah merasa bahwa Anda berjalan sendiri. Ya, ada kekuatan yang besar, ya, yang selalu menopang kita. Tetapi ingat, inni lima anzalta ilayya min khairin. Fakir apa itu fakir? Orang yang butuh. Betul. Butuh artinya orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Orang ketika dia berdoa dan meminta sesuatu kepada seseorang, dia perlihatkan betul-betul bahwa dia betul-betul butuh dengan yang diminta ini. Ya. Kebutuhan itu biasa tergambar dari raut mukanya. Iya. Tergambar dari ucapannya. Ya, tergambar dari gestur tubuhnya. Orang yang berdoa sekarang ini setelah sholat bagaimana kelihatan mukanya?